Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spentrita Hengo dari Prodi PPKN. Saya akan membacakan atau menjelaskan analisis saya yang tentang globalisasi di Indonesia antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan. Ini adalah salah satu persyaratan untuk menyelesaikan ujian mata kuliah hubungan internasional. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan hasil analisis saya. Yang pertama itu terdapat judul. Dalam artikel yang berjudul Globalisasi di Indonesia antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan, judul tersebut ini sudah mencerminkan isi artikel karena sesuai dengan kupasan teori-teori yang relevan yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, dalam jurnal tersebut terdapat penulis, yaitu penulisnya Paulus Rudolf Yuniarto. Dalam jurnal tersebut terdapat abstrak. Abstrak ini sebenarnya isinya terdapat bahasa Inggris, tetapi saya sudah mengubahnya ke bahasa Indonesia. Yang isinya itu ada dua isu mendasar yang dihadapi masalah globalisasi saat ini, yaitu persaingan ekonomi dan ancaman persatuan bangsa sebagai persoalan konflik regional. Indonesia dalam konteks ini diharapkan lebih sadar dan sadar akan berbagai tantangan globalisasi. Untuk menjawab tantangan globalisasi, sejak tahun 2006 melalui berbagai penelitian dari Pusat Penelitian di bawah Deputi Sosial dan Humaniora, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah menjawab tantangan tersebut melalui studi literatur atas semua penelitian yang dilakukan, ketersediaan informasi dan penataan kelembagaan bagi para pemangku kepentingan atau lokal dan nasional. Dengan mengacu pada masalah globalisasi masih menjadi isi yang mendasar. Nah, terdapat tulisan ini yang bertujuan untuk merekomendasikan kebijakan globalisasi di Indonesia mengenai perlunya kerjasama dalam bentuk joint venture dan aliansi strategis antara pemerintah, aktor transnasional, dan masyarakat sipil. Semua pemangku kepentingan tersebut diwajibkan dalam berkewajiban untuk menghadapi persaingan dan juga sebagai bagian dari penyelesaian perselisihan serta peningkatan kapasitas untuk mempersiapkan kader pemimpin yang kasar. Pemerintah dapat memfasilitasi upaya tersebut. Terdapat juga kata kunci dalam jurnal ini. Kata kunci juga tertulis dengan bahasa Inggris, tetapi saya sudah mengubahnya ke bahasa Indonesia. Kata kunci tersebut yaitu globalisasi, pemangku kepentingan, kebijakan, tantangan. Nah, di sini terdapat pendahuluan yang telah saya analisis, yaitu pada masa sekarang globalisasi telah menjadi sorotan sekaligus menjadi masalah yang sangat tajam di Indonesia atau juga di negara-negara berkembang lainnya.
terkait dengan kemungkinan datangnya pesaing-pesaing dari negara maju yang ikut berkompetisi dalam perekonomian liberal dunia dengan kekuatan ekonomi mereka yang tentu saja pasti jauh lebih kuat. Hal ini sering dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap seluruh bidang kehidupan sosial dan ekonomi yang dalam perkembangannya mengancam persatuan dan kesatuan suatu bangsa karena konflik yang ditimbulkannya. Dua poin yang baru saja disebutkan adalah masalah mendasar yang menghadapi masalah globalisasi, yaitu kompetisi atau persaingan ekonomi, dan ancaman persatuan bangsa. Pengaruh arus globalisasi pada dasarnya sulit untuk dapat dicegah dan memerlukan adanya perhatian dalam berbagai kemungkinan tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang ada serta kebijakan dan strategi untuk menanggulanginya. Dalam hal ini, tentu saja diharapkan akan menjadi lebih sadar akan pentingnya mewaspadai berbagai kemungkinan tentang globalisasi. Sebab pada era demokrasi ekonomi yang kita anut sekarang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, bangsa Indonesia akan memasuki pusaran arus globalisasi dunia, suatu era yang penuh tantangan dan juga peluang. Dalam jurnal tersebut terdapat metode yang isinya metode penulisan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembacaan atau studi literatur. Kajian mengenai globalisasi yang dilakukan di bawah pusat-pusat penelitian, di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IPSK LIPI, yang mana telah banyak menghasilkan kajian, temuan, dan analisis penelitian, yang sebagian telah dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan terutama bagi pemerintah atau para pengambil kebijakan, dan berbagai pihak atau pemangku kepentingan di dalam negeri. Kemungkinan bahwa dalam pembacaan terhadap studi globalisasi di IPSK LIPI ini masih mengandung banyak kekurangan, baik sumber data maupun analisis yang diberikan. Nah, dalam analisis tersebut terdapat pembahasan yang isinya itu melihat implikasi yang isunya begitu beragam tetapi begitu mendalam dan spesifik konteks persoalannya. Globalisasi bukanlah fenomena hitam putih yang bisa secara mudah dan cepat dipahami. Fenomena umum yang disebutkan di atas berada di sekitar kita, bahkan embedded dengan berbagai kepentingan kita. Global governance, integrasi ekonomi, regionalisme, liberalisasi perdagangan, daya saing, common market, transnasional, imigrasi, political union, human security, dan lain-lain adalah sebagai istilah maupun persoalan yang berkembang dalam proses globalisasi. Beberapa isu dalam globalisasi dapat dikelompokkan dalam beberapa tema kajian, yaitu pertama, regionalisme, upaya integrasi wilayah menjadi satu entitas, yang menjelaskan bahwa salah satu ciri penting globalisasi adalah
dunia dan pasar kini terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain ke dalam satu lingkungan atau region. Hal yang menarik untuk memperhatikan adalah regionalisme ekonomi ASEAN dan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN atau Elizabeth 2009. 2. Dampak perkawinan investasi dan liberalisme perdagangan, yang menjelaskan bahwa globalisasi dalam salah satu definisi yang dikemukakan Jean Arcskolte 2000 berarti liberalisasi yaitu proses penghapusan hambatan ekonomi dan perdagangan menuju dunia tanpa batas dan terbuka. Liberalisme ekonomi menjamin adanya kebebasan bagi semua insan atau pelaku ekonomi untuk menentukan sendiri apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan diproduksi, bagaimana produksinya, dan bebas untuk memperdagangkannya. 3. Mobilitas penduduk dan persoalan HAM di dalamnya, yang menjelaskan bahwa migrasi internasional memunculkan gelombang aktivitas jaringan sosial ekonomi yang bersifat regional dan global menjadi semakin marak. Terbentuknya interaksi hukum yang bersifat global dan munculnya segala bentuk aktivitas yang sifatnya transnasional. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjelaskan bahwa Indonesia kini menghadapi tantangan baru dalam memasuki era globalisasi. Di sisi lain, permasalahan internal juga dapat silih berganti. Isu-isu kritis yang sering muncul adalah adanya keinginan untuk melakukan perbaikan di segala bidang, termasuk pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu komponen suprasistem pembangunan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain pembangunan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia atau SDM menjadi kunci pembangunan suatu negara. 5. Globalisasi yang tamak, kemiskinan dan degradasi lingkungan, menjelaskan bahwa kemiskinan dan pemiskinan global didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi yang berasal dari pasar bebas dan atau akibat ulah negara maju atau Wiranta 2007. Pengalaman Indonesia selama kurun waktu 2 dekade terakhir memberikan gambaran bahwa kapitalisme atau membanjirnya modal asing ke Indonesia mempunyai pengaruh yang kurang menguntungkan pihak masyarakat ekonomi lemah. 6. Globalisasi dan ketidaktahanan budaya menjelaskan bahwa era global percampuran antara berbagai budaya tampaknya sulit untuk dihindari sebagai akibat dari interaksi manusia antar bangsa yang berbeda budaya. Dalam interaksi tersebut, masing-masing akan berusaha mempertahankan budayanya dan berusaha mempenetrasikan kepada bangsa lain. Hal ini bisa dimaklumi karena budaya merupakan suatu sistem nilai yang mempengaruhi cara bertindak dan berpikir seseorang atau masyarakat. Terdapat
solusi bagaimana cara agar negara kita mampu bertahan di tengah kondisi zaman yang sudah semakin maju, serta informasi yang sudah kian bebas berkembang, yang dampaknya justru merusak cara berpikir masyarakat, merusak moral dan akhlak, serta mengiring semua kalangan semakin terjerumus dalam lubang kejahatan. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di zaman yang semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Solusi agar negara kita dapat bertahan di zaman ini ialah, pertama, kita harus mencintai produk dalam negeri untuk menghindari gaya hidup negara luar. Kedua, menyaring budaya luar sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila yang baik. Keempat, meningkatkan daya potensi nasional, contohnya mengolah sumber daya alam yang kita miliki agar kita tidak lagi bergantung pada negara luar. Kelima, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, contohnya dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Keenam, mengembangkan usaha mikro, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Itu tadi penjelasan analisis saya. Mohon maaf kepada ibu dosen mata kuliah, untuk analisis saya ini masih banyak kesalahan dari analisis jurnal yang saya buat ini. Terima kasih sudah mendengarkan atau melihat analisis saya analisis saya buat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.